Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar metode teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS ya. TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Jadi menurut Huang tahun 1981 dan Seleni 1982. Sudah lama berarti ya. TOPSIS banyak digunakan dengan alasan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Langkah-langkah penyelesaian dengan TOPSIS: membuat metrik keputusan yang ternormalisasi, membuat metrik keputusan yang ternormalisasi terbobot, menentukan metrik solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif A yang ke I pada setiap kriteria C yang ke J yang ternormalisasi, yaitu RIJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma I mulai 1 sampai M XIJ kuadrat. Dengan I sebenarnya 1, 2 dan seterusnya, M sampai M ya, dan J sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai N. Solusi ideal positif atau A plus ya, dan solusi ideal negatif atau A min ya, dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi Y yang ke IJ ya, sebagai YIJ sama dengan W yang ke I dikalikan R yang ke IJ. Ini keliru ya ini. A plus sama dengan Y1 plus, Y2 plus sampai Y yang ke N plus. A min sama dengan Y1 min pangkat min ya, Y2 pangkat min ya, kemudian sampai YN pangkat min, dimana I sebenarnya 1, 2 dan terus sampai M, dan J sama dengan 1, 2 dan terus sampai N. YJ plus ya, mak I yang ke YIJ ya, jika J nya adalah atribut keuntungan, min IJ yang ke IJ jika J adalah atribut biaya ya. YJ min ya, pangkat min IJ jika J adalah atribut keuntungan, mak IJ jika J adalah atribut biaya. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut. DI positif sama dengan akar sigma J mulai 1 sampai ke N dari Z yang ke I positif min Z IJ dikuadratkan ya. Jarak antara alternatif A yang ke I dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai DI negatif sama dengan akar sigma J sama dengan 1 sampai yang ke N ZIJ dikurangi YI min kuadrat ya. Jadi bedakan, kalau yang positif berarti positifnya dulu baru dikurangi YIJ, kalau negatif YIJ itu dikurangi Y yang ke I negatif ya. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VI diberikan sebagai
V yang ke I sama dengan DI negatif dibagi DI negatif plus DI positif. Nilai VI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif A yang ke I lebih dipilih. Nah, contoh, suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta (DIY) ya, ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 Ngemplak, A2 Kalasan, A3 Kota Gede misalnya. Nah, ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 jarak dengan pasar terdekat dalam kilometer, C2 kepadatan penduduk sekitar lokasi orang per kilometer persegi, jarak dari pabrik kilometer, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, C5 harga tanah untuk lokasi ya, dikali Rp1.000 per meter persegi ya. Tingkat kepentingan setiap kriteria juga dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi yaitu B sama dengan 5, 3, 4, 4, 2. Nah, ini yang jangan kalau nanti ada mengerjakan skripsi atau kesakitan ini ditanyakan ke pihak perusahaan ya, ini bobotnya ini ya, jangan dikasih sendiri karena ada punya kewenangan untuk menentukan ya. Nah, misalnya ketemu ini untuk nilai setiap alternatif di setiap kriteria, yaitu kriteria 1, kriteria 2, 3, 4, dan 5. Ini alternya udah A1, A2, ada 3. Berarti mana tadi? Terakhir tadi mana itu? Kota Gede, Kalasan, sama apa tadi ya. Nah, ini nilainya ini C1 4, 3, 5, C2 4, 3, 4, C3 5, 4, 2, C4 3, 2, 2, C5 3, 3, 2 ya. Jadi ini nilai yang didapat seperti itu ya. Nah, kemudian kita membuat normalisasi ya. Nah, ini jadi berdasarkan ini ya, nilai dari tabel sebelumnya tadi ya, nilai yang ini tadi ya. Nah, nilai yang ini ya, setiap alternatif ya. Nah, ini kita mau membuat normalisasi. Caranya bagaimana? Nah, kita hitung dulu I-nya dulu, kita menghitung pembaginya dulu ya. Baginya caranya bagaimana? Rumusnya diabsolutkan ini ya, X yang ke-1 yaitu akar dari ini ya, 4 kuadratkan ditambah ini 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya, jadinya 7,7011. Nah, kemudian kita mencari R11. Nah, ya kan? R11 yaitu caranya rumusnya yaitu X11 dibagi total dari akar ini tadi. Nah, absolut dari X1 tadi ya. Ini kan 4 ya, 4 dibagi nilainya ini ya, gitu ya. Nah, hasilnya ini 21. Dan kalau dalam satu kolom, nah pembaginya tetap ya X21 baris 2 kolom 1 maksudnya, ini 3 dibagi ini, X31 5 dibagi ini, ketemu hasilnya ini dan ini ya. Ya, jadi untuk C1 nya sudah ketemu semuanya ya, normalisasinya. Ini yang kemudian yang ini, yang C2
Ini nyari pembaginya dulu. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar. Hasilnya 6,4031. Nah, R21 R12 baris pertama kolom 2 gitu kan. X12 dibagi absolut dari X2. 4 dibagi 6,4031. Ya. Kemudian R22 X22 dibagi absolut dari X2. 3 dibagi 6,4031. R32 X32 dibagi absolut dari X2. 4 dibagi 6,4031. Inilah adalah hasil yang diperoleh, ya. Gitu caranya. Nah, dari sini sudah ketemu hasilnya ya. Dihitung seluruhnya akhirnya ketemu R-nya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang menentukan metrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. Nah, jadi tadi kita sudah nyari menentukan metrik keputusan yang ternormalisasi terbobot didapat dari perkalian metrik R dengan bobot preferensi, ya kan? R-nya kan sudah ketemu tadi, ya. R-nya sudah ketemu ini, ya. Kemudian bobot preferensinya ini, nah, ya kan? Caranya bagaimana? Nah, caranya ini, ya. Caranya, misalnya ini, ya, kita mencari yang Y11, ya, ini, ya, dikalikan ini. Ya. Kalau yang ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini. Ya, dan seterusnya ya. Dikalikan semuanya. Nanti selesai jadinya kita punya nilai Y. Ya. Ternormalisasi terbobot, ini hasilnya. Ya, hasil perhitungannya demikian. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita menentukan metrik solusi ideal positif. Kita menentukan solusi ideal positif. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, caranya adalah ini. Dari nilai Y tadi ya, positif itu kalau positif dicari nilai yang paling besar. Jadi di antara ini ya, ini dan ini. Nah, di antara 2,8285, 2,1213 dan 3,5355. Yang paling besar yang mana? Ini. Ya. Kemudian Y2 positif. Ini ya. Di antara 1,8741, 1,4056 dan 1,8741. Yang paling besar yang mana? Nah, yang paling besar adalah ini ya, ini. Tadi ini kan. Nah, kemudian yang ketiga di antara 2,9814, 2,3851 dan 1,19626. Yang paling besar yang mana? Tentu yang ini kan. Nah, ini. Nah, kemudian yang Y4 caranya sama, yang kelima caranya sama, dicari yang paling besar di antara ini, ya, yang paling besar.
ya, gitu ya. Nah, kemudian dibuat A1 plus sama dengan ini, dari nilainya dimasukkan ini ya, dan ini. Nah, gitu ya. Nilai A plus 3,5355, 1,8741, 2,9814, 2,9140, dan 1,2792. Nah, kemudian kita nyari yang A negatif. Nah, kalau A negatif kita nyari yang minimum, ya, minimal. Jadi di antara ini ya, ini yang paling kecil adalah ini. Nah, ya kan? Kemudian 1,8741, 1,4056, 1,8741. Yang paling kecil yang mana? Ini ya. Ini yang paling kecil ini. Kemudian di 4 min ini, diantara ini ya yang paling kecil. Nah, ini ada dua nilai ya, pilih salah satu. Ini kan sama ya, sama kan. Nah, pilih salah satu. Kemudian ini dan ini paling kecil. Nah, sudah ketemu hasilnya. AM-nya ini dan ini. Oke ya, sudah ketemu semuanya nilainya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang mencari solusi ideal positif. Nah, ya, Y tadi, nilai Y ya, rumusnya DI ya positif, yaitu akar sigma J sama 1 sampai N ZI positif ya, dikurangi JIJ terus dikuadratkan ya. Berarti ini kan, ini ya dikurangi ini dikuadratkan, ditambah ini dikurangi ini dikuadratkan, ditambah ini ya. Nah, gambarnya tak anu dulu ya. Ini kan, ini ya dikurangi ini dikuadratkan ya. Kemudian ini dikurangi ini dikuadratkan, ditambah lagi ini dikurangi ini dikuadratkan ya, ditambah ini dikurangi ini dikuadratkan, tambah ini dikurangi ini dikuadratkan, dan seterusnya ya. Terus diakar, hasilnya adalah 0,70709 ya, 70709 ya. Demikian halnya untuk D2 plus ya, ini ya, Y tadi YI plus. Nah, ini yang A plus ini ngambil dari sini, dikurangi ini yang kedua ya. Nah, dikuadratkan, kemudian ini ya, ini dikurangi dengan ini 14056 dikuadratkan, tambah ini yang ketiga dikurangi ini. Nah, dan seterusnya ketemunya ini, terus diakar 1,876997. Nah, kemudian D3 plus caranya sama
tinggal ini dikurangi baris yang ketiga ini dikuadratkan, terus ini dikurangi ini dikuadratkan, ini dikurangi ini dikuadratkan, dan seterusnya, terus diakar ketemunya 2,08797 ya. Sekarang kita nyari solusi ideal negatif ya. Rumusnya DI yang negatif sama dengan akar sigma J sama 1 N, ininya YIJ dulu dikurangi YI negatif terus dikuadratkan. Berarti gimana? Kalau yang sebelumnya itu ini ya, kalau sebelumnya ini ya dikurangi ini, sekarang dibalik ya, ini ya dikurangi ini terus dikuadratkan ya, jadi begitu, ada kebalikan ya. Ditambah berikutnya ini ya dikurangi ini dikuadratkan, ini dikurangi ini dikuadratkan, dan ini dikurangi yang ini dikuadratkan, terakhir ini dikurangi ini dikuadratkan, hasilnya 2, terus diakar hasilnya 2,2456. Demikian juga untuk yang D2 negatif ya, ini dulu ya, ini ya dikurangi dengan ini terus dikuadratkan, ini dikurangi dengan ini dikuadratkan, terus ini dikurangi dengan ini dikuadratkan, ditambah ini dikurangi ini dikuadratkan, ditambah ini dikurangi ini dikuadratkan, terus diakar jadinya 1,2665. Demikian juga untuk yang D5, caranya sama ya, caranya sama, dihitung hasilnya 1,4898 ya. Nah, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif V yang ke-1 sama dengan rumusnya ini DI main dibagi DI yang main plus DI positif plus ya, negatif dan positif gitu kan. Nah ini negatifnya ya 2, ini kerpean ya ini ini kerpeannya, ini yang A positif ya, kok D ya, D positif, ini D negatif. Nah ini ya, ini 2,2456 dibagi 2,2456 plus 0,70709, jadi ini dan ini ya. Kemudian ini D yang kedua negatifnya 1,2665 dibagi 2,2665 plus 1,876997, hasilnya 0,402895. Nah, kemudian V3 nya D yang ketiga negatif ya, 1,4898 dibagi 1,4898 plus 2, ini 2,08797. Nah, sama dengan 1,417241 ya, gitu ya. Dari hasil V1, V2 dan V3 ya,
P1 memiliki nilai terbesar, sehingga alternatif yang dipilih adalah alternatif A yang ke-1, yaitu kita akan membuka usaha di ngemplak ya. Jadi di antara ini nomor 1 ya, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Kita pilih yang nomor 1 gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Untuk itu pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.